Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sedikit berbeda dibandingkan dengan topik-topik sebelumnya. Dimana topik-topik sebelumnya itu kita lebih banyak membahas tentang karya tulis ilmiah dan hal-hal yang berbau dengan akademik. Nah, untuk video kali ini dan beberapa video ke depan kita akan membahas tentang beasiswa. Karena akhir-akhir ini banyak sekali beasiswa yang terbuka dan mungkin saat ini teman-teman sedang mempersiapkan diri untuk melamar beasiswa, entah itu beasiswa dari pemerintah Indonesia ataupun beasiswa-beasiswa dari negara-negara lain. Nah, karena saya adalah awardee LPDP, maka video yang akan kita buat atau yang akan kita bahas adalah terkait dengan beasiswa LPDP. Entah itu dari pengenalan beasiswa LPDP, kemudian tahapnya seperti apa, kemudian dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan seperti apa, dan masih banyak lagi hal-hal yang akan kita bahas seputar beasiswa LPDP. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan meng-overview saja, memberikan perkenalan singkat terkait apa itu beasiswa LPDP. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara umum saja, secara singkat saja terkait dengan beasiswa LPDP, karena saya yakin bahwa teman-teman semua sudah pernah sering kali mendengar beasiswa ini, entah itu dari para alumninya, entah itu teman-teman adalah awardee dari LPDP ini sendiri, ataupun teman-teman yang memang sedang mempersiapkan beasiswa ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan apa itu LPDP, kemudian prosedur seleksinya seperti apa, kemudian cara mendapatkan LOA atau bagaimana cara mendapatkan surat penerimaan dari kampus tujuan kita, dan yang terakhir adalah my LPDP journeys, jadi pengalaman saya terkait dengan beasiswa LPDP ini seperti apa. Nah, yang pertama adalah pada dasarnya bahwa beasiswa LPDP ini adalah beasiswa dari Kementerian Keuangan, ya, kemudian membuat sebuah lembaga yang dikenal dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang dimana beasiswa LPDP ini tidak hanya mencakup beasiswa untuk melanjutkan studi S1, S2, ataupun S3 dengan berbagai skema, tetapi juga memberikan pendanaan riset, kolaborasi, dan lain sebagainya. Tapi yang umumnya yang kita kenal bahwa beasiswa LPDP ini adalah beasiswa yang memang diberikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan bagi kita yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Seperti itu, teman-teman. Nah, di beasiswa LPDP itu sendiri ada beberapa tipe pendanaan yang diberikan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu adalah S2, S3, beasiswa spesialis dan subspesialis untuk mereka tenaga kesehatan, dan yang terakhir adalah double degree dan joint degree, yang dimana memungkinkan kita untuk mendapatkan 2 gelar sekaligus ataupun kita melanjutkan pendidikan di universitas yang berbeda dalam skema waktu yang sama, seperti itu, atau yang lebih dikenal dengan joint degree. Nah, skema dari beasiswa LPDP itu dibagi menjadi 3 secara umum. Yang pertama adalah afirmasi, yang terdiri dari penyandang disabilitas, kemudian putra-putri Papua, daerah afirmasi, dan prasejahtera. Kemudian targeted, ini untuk PNS, TNI, Polri, kemudian orang-orang yang bergerak di bidang kewirausahaan, kemudian menjadikan kadar ulama, kemudian yang terakhir adalah untuk mereka di bidang tenaga kesehatan, yaitu dokter spesialis dan subspesialis. Dan yang terakhir adalah reguler, PTUD, dan parsial. Jadi secara umum inilah skema dari beasiswa LPDP, yaitu afirmasi, targeted, dan umum. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa mengunjungi Instagram dari LPDP-RI di @lpdp_RI atau di website resminya mereka, yaitu lpdp.kemenq.go.id. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan proses seleksi dari beasiswa LPDP ini sendiri. Nah, proses seleksi dari beasiswa LPDP ini secara umum untuk semua jalur, yaitu targeted, umum, dan reguler, itu hampir sama. Yang dimana yang pertama adalah tahap administrasi, yang dimana kita akan mengisi borang online. Ada beberapa file yang diupload, ada juga beberapa section atau beberapa hal yang memang langsung kita isi di application form di beasiswa LPDP itu. Kemudian ada tes bakat skolastik, tapi ketika teman-teman sudah memperoleh LOA atau bukti bahwa teman-teman sudah diterima di kampus tujuan, maka teman-teman tidak perlu mengupload maka teman-teman tidak perlu mengikuti
seleksi TBS ini. Jadi teman-teman dari tahap administrasi kemudian bisa lanjut ke tahap interview. Jadi tanpa melewati tahap tes tulis atau TBS ini. Tapi ketika teman-teman mendaftar jalur non LOA, artinya teman-teman tidak melampirkan LOA-nya, maka teman-teman harus mengikuti yang namanya tes bakat skolastik dan kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap interview. Nah, dan yang terakhir adalah teman-teman akan mendapatkan finalisasi hasil apakah teman-teman diterima ataupun tidak, seperti itu. Selanjutnya adalah ini overview singkat saja. Kita akan bahas cara mendapatkan LOA di video berikutnya dengan yang lebih detail dan terperinci. Tapi secara umum untuk mendapatkan LOA adalah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih kampus tujuan kita. Ya, intinya ketika ingin mendapatkan LOA adalah kita mendaftar ke kampus tujuannya. Setelah kita tahu kampusnya, maka selanjutnya adalah kita memeriksa atau kita melihat syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mendaftar ke kampus tersebut, karena setiap kampus dan jurusan memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Kemudian kita mendaftar dan kita tinggal menunggu hasilnya. Ada yang menunggu hasil hanya sekitar 1 ataupun 2 minggu, seperti kasus saya. Ada juga yang menunggu berbulan-bulan, itu tergantung dari kampus yang akan kita tuju, seperti itu. Selanjutnya adalah di LPDP, kita akan diminta untuk membuat sebuah esai yang dikenal dengan esai kontribusi. Nah, tipsnya dari saya adalah ketika kita ingin membuat sebuah esai kontribusi, maka yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah 3 rumus, yaitu adalah apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, apa yang sedang kita lakukan sekarang, dan apa yang akan kita lakukan nanti. Jadi kita akan membuat esai kontribusi berupa komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia, seperti itu. Kemudian untuk memformulasikan tadi, yaitu past, present, dan future, sebenarnya kita bisa berangkat dari sebuah permasalahan. Permasalahan ini bisa muncul dari mana saja, entah itu education background yang kita miliki saat ini, ataupun pengalaman kita di lapangan, entah itu pengalaman ketika kita kerja, pengalaman ketika kita menjadi relawan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah solution, yang dimana kita tuangkan dalam bentuk study plan ataupun contribution plan dari apa yang sudah kita tulis di permasalahan tadi. Kemudian ini mungkin sedikit tips dan trik ya untuk mendapatkan beasiswa, tapi ini setiap orang pasti berbeda-beda karena setiap jalannya orang pasti berbeda-beda. Tapi yang jelas adalah kita nggak boleh FOMO, bahwa apa yang kemudian kita lakukan saat ini pasti punya nilainya dan kita tidak perlu membandingkan dengan hasil orang lain. Kemudian kita harus disiplin karena mendaftar beasiswa itu persiapannya sangat panjang dan butuh waktu dan tenaga. Jadi kita harus memastikan bahwa kita memang berkomitmen. Kemudian jangan lupa berdoa, bahwa doa itu adalah salah satu kunci penting dalam sebuah proses perjuangan. Dan yang terakhir, berbuatlah baik gitu ya, karena ketika kita semakin kita berbuat baik, ya pasti akan kembali ke kita gitu. Kemudian ini mungkin ya LPDP characters yang dicari oleh si LPDP itu adalah kita yang memiliki kemampuan leadership yang baik, kemudian kita memiliki kemampuan akademik yang mumpuni untuk sehingga kita dipastikan mampu menyelesaikan studi dengan tepat waktu, dan terakhir adalah kita memiliki jiwa sosial. Jadi setidaknya ini adalah karakter yang mungkin dicari oleh LPDP, tapi ini hanya gambaran secara umum saja. Dan terakhir ya, mungkin untuk menutup video kita yang pertama terkait LPDP ini adalah bahwa mungkin gitu ya, orang-orang melihat kita itu berhasil gitu, tapi pada dasarnya mereka tidak tahu proses apa yang sedang kita alami, tapi kita memilih untuk terus bangkit seperti itu. Dan itu saja teman-teman semua di video overview LPDP di video pertama ini. Semoga memberikan insight ya, semoga memberikan manfaat dan informasi terbaru terkait dengan beasiswa LPDP ini, dan saya doakan teman-teman bisa berhasil dalam proses seleksi beasiswanya. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.